Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarmu hari ini? Tentunya masih sehat dan kuat. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Pagi ini kita belajar tentang tema 7, subtema 1 pada pembelajaran 4. Dan tujuan pembelajaran hari ini yaitu kita dapat mengetahui berbagai macam bahasa daerah yang ada di semua provinsi Indonesia. Lalu kita dapat mencari sebuah ide pokok atau yang disebut juga dengan yaitu gagasan utama dalam sebuah paragraf. Dan yang ketiga, kita dapat mengetahui bagaimana sih caranya agar bahasa daerah kita itu tetap kita lestarikan, atau yang kita biasanya sebut adalah bahasa daerah kita itu agar tidak cepat punah. Nah, materi selanjutnya adalah bahasa daerah ini bermacam-macam. Seperti contohnya bahasa daerah Osing biasanya digunakan oleh penduduk asli daerah Banyuwangi. Lalu bahasa daerah Madura biasanya dipakai oleh orang yang tinggal di Pulau Madura. Bahasa Jawa, biasanya bahasa Jawa ini ada macam-macam. Bahasa Jawa yang orang tinggal di asli Jawa Timur, biasanya bahasanya itu macam-macam, ada yang bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Kalimantan dan sebagainya. Kalau bahasa daerah Sunda, biasanya orang yang tempat tinggalnya di Jawa Barat. Bahasa daerah yang ada di negara kita bermacam-macam. Contohnya satu adalah bahasa daerah Osing yang orangnya tinggal di daerah Banyuwangi. Yang kedua adalah bahasa daerah Madura, biasanya orang yang tinggalnya di Pulau Madura. Lalu bahasa Sunda. Nah, Sunda, kalian tahu kan bahasa Sunda itu dipakai untuk orang yang berada tempat tinggal di mana ya? Kalau tidak salah, jawabannya adalah daerah Jawa Barat. Lalu yang keempat itu bahasa Betawi. Biasanya orang yang tinggal di daerah Jakarta atau asli penduduk daerah Jakarta. Nah, seperti itu. Lalu untuk yang selanjutnya adalah kita bisa mencari ide pokok dalam suatu paragraf, atau di pokok itu ada yang tahu enggak apa maksudnya ide pokok? Nah, ide pokok biasanya disebut juga dengan gagasan utama dalam suatu paragraf. Nah, di buku kalian terdapat teks bacaan yang berjudul bahasa daerah. Nah, bahasa daerah agar tidak punah, kita bisa mencari ide pokok dalam teks tersebut. Nah, bagaimana sih caranya kita bisa mencari ide pokok dalam suatu cara mencari ide pokok? Ada beberapa hal. Yang kesatu adalah kalian harus mencermati teks bacaan tersebut mulai dari awal sampai akhir. Nah, kalau sudah dibaca, lalu yang kedua, cermati setiap paragraf. Mana aja sih yang ada di paragraf itu di pokoknya. Kalau bisa, kalian bisa menandai di pokok tersebut dengan ya seperti pena berwarna merah atau hijau. Yang ketiga, biasanya ide pokok itu terdapat di awal, akhir, atau awal dan akhir suatu paragraf. Nah, seperti itu. Lalu kalau kalian sudah menemukannya di teks tersebut, nah kalian bisa untuk langkah selanjutnya yaitu setelah kalian mencari ide pokok dalam paragraf, kalian bisa mengubah tulisan kalian sendiri itu ke dalam bahasa daerah kalian masing-masing. Seperti kalian tinggal di Pulau Jawa. Nah, Pulau Jawa kalian bisa merubah bahasamu, tulisan kamu tadi yang dari
ide pokok tersebut menjadi bahasa daerah Jawa. Nah, seperti itu ya anak-anak. Lalu untuk selanjutnya, kalau kita sudah mengetahui semua itu, informasi baru itu, kita bisa lanjut. Bagaimana caranya kita bisa melestarikan bahasa daerah kita masing-masing agar tidak punah dimakan oleh zaman. Nah, kalian bisa mencari di internet atau kalian bisa bekerja sama dengan teman-teman kalian. Contohnya seperti ini. Yang ke-1, kalian bisa membuat puisi sesuai dengan bahasa daerah kalian yang kalian tinggali. Yang kedua, kalian bisa membuat sebuah cerita yang sesuai dengan daerah kalian, atau dialog, atau karya tulisan, atau mungkin bisa poster yang mengajak untuk mengetahui bagaimana cara bahasa daerah kita tidak punah. Nah, seperti itu anak-anak caranya kita melestarikan bahasa daerah agar bahasa kita daerah ini tidak cepat punah. Untuk pembelajaran hari ini, apakah menyenangkan ya anak-anak? Berharap kalian menyenangkan dalam tema 7 ini. Nah, sekian. Semoga pembelajaran hari ini tetap bermanfaat untuk setiap harinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.